Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Ma'tuf Athoillah dengan NIM 1804861 dari kelas 4A Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan media pembelajaran dalam pelatihan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi dari media pembelajaran itu sendiri. Menurut Boff, media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Sedangkan pembelajaran, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Dengan demikian, media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan ataupun informasi yang akan diberikan dalam suatu pembelajaran. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses dalam belajar mengajar. Media pembelajaran dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang lebih efektif. Selanjutnya ada jenis-jenis media pembelajaran. Terdapat 6 jenis dasar dari media pembelajaran menurut Heinig dan Molenda. Yang pertama adalah teks. Merupakan elemen dasar untuk menyampaikan suatu informasi yang berbagai jenis dalam bentuk tulisan yang berupaya memberi daya tarik dalam penyampaian informasi. Yang kedua, media audio. Jenis media pembelajaran audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indera pendengaran. Yang ketiga, ada media visual. Media yang dapat memberikan rangsangan-rangsangan visual seperti gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan buletin, dan lainnya. Yang keempat ada media proyeksi gerak. Termasuk di dalamnya adalah film gerak, film gelang, program TV, video kaset seperti CD, VCD, atau DVD. Yang kelima ada benda-benda tiruan atau miniatur. Seperti benda-benda 3 dimensi yang dapat disentuh dan diraba oleh siswa. Media ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan, baik objek maupun situasi, sehingga proses pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Yang keenam adalah manusia, termasuk di dalamnya adalah guru, siswa atau pakar atau ahli di bidang atau materi tertentu. Selanjutnya ada media-media yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran. Dalam buku Arif dan kawan-kawan yang berjudul Media Pendidikan, disebutkan beberapa jenis media yang lazim dipakai dalam proses pembelajaran. Yaitu yang pertama ada media visual. Seperti halnya media yang lain, media visual berfungsi untuk menyalurkan pesan dari sumber ke penerima pesan. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam simbol-simbol visual. Selain itu, fungsi media visual adalah untuk menarik perhatian, memperjelas sajian ide, menggambarkan atau menghiasi fakta yang mungkin akan cepat dilupakan jika tidak divisualkan. Beberapa media yang termasuk media visual adalah gambar atau foto. Kita sering menggunakan gambar atau foto sebagai media pembelajaran, karena gambar merupakan bahasa yang umum yang dapat dimengerti dan dinikmati di mana saja oleh siapa saja. Manfaat atau kelebihan gambar sebagai media pembelajaran adalah memberikan tampilan yang sifatnya konkret. Gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, dan gambar atau foto dapat mengatasi keterbatasan pengamatan kita. Selanjutnya ada sketsa. Sketsa merupakan gambar yang merupakan draft kasar yang menyajikan bagian-bagian pokoknya saja tanpa detail. Sketsa selain dapat menarik perhatian peserta atau siswa, juga dapat menghindari verbalisme dan dapat memperjelas penyampaian pesan. Lalu yang kedua ada media audio. Media audio adalah jenis media yang berhubungan dengan indera pendengaran. Pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif. Beberapa jenis media yang dapat digolongkan ke dalam media audio adalah sebagai berikut. Yang pertama ada radio. Media ini dapat merangsang partisipasi aktif dari pendengar. Siaran radio sangat cocok untuk mengajarkan musik dan bahasa. Bahkan radio juga dapat digunakan sebagai pemberi petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan oleh guru atau siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya alat perekam magnetik.
Alat perekam magnetik atau tape recorder adalah salah satu media yang memiliki peranan yang sangat penting dalam penyampaian kekuatan sebuah informasi. Media-media ini dapat merekam audio, mengulangnya, dan menghapusnya. Selain itu, pita rekaman dapat diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume, sehingga dapat menimbulkan berbagai kegiatan diskusi atau dramatisasi. Lalu yang ketiga, ada media proyeksi diam. Beberapa media yang termasuk ke dalam media proyeksi diam adalah yang pertama, film bingkai. Film bingkai adalah suatu film positif baik hitam putih ataupun berwarna yang berukuran 35 mm dan umumnya dibingkai dengan ukuran 2x2 inci. Untuk melihatnya perlu ditayangkan dengan proyektor slide. Lalu yang kedua adalah film rangkai. Film rangkai sama dengan film bingkai. Bedanya pada film rangkai, frame atau gambar tidak memerlukan bingkai dan merupakan rangkaian berurutan dari sebuah film atau gambar tertentu. Jumlah gambar pada satu roll film rangkai adalah sekitar 50 sampai dengan 75 gambar dengan panjang kurang lebih 100 sampai dengan 130 cm, tergantung pada isi film itu. Film rangkai dapat mempersatukan berbagai media pembelajaran yang berbeda dalam satu rangkai sehingga cocok untuk mengajarkan keterampilan, penyimpanannya mudah serta dapat digunakan untuk bahan belajar kelompok atau individu. Yang selanjutnya nomor 4 adalah media proyeksi gerak dan audio visual. Beberapa jenis media yang masuk dalam kelompok ini adalah film gerak. Film gerak merupakan sebuah media pembelajaran yang sangat menarik karena mampu mengungkapkan keindahan dan fakta bergerak dengan efek suara, gambar, dan gerak. Film juga dapat diputar berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya ada film gelang. Film gelang atau film loop adalah jenis media yang terdiri atas film berukuran 8 mm dan 16 mm. Yang ujung-ujungnya saling bersambungan, sehingga film ini akan berulang terus-menerus jika tidak dimatikan. Yang nomor 5 adalah multimedia. Vaughan tahun 2004 menjelaskan bahwa multimedia adalah sembarang kombinasi yang terdiri atas teks, seni grafik, bunyi, animasi, dan video yang diterima oleh pengguna melalui komputer. Sejalan dengan hal ini, di atas, Heineck multimedia merupakan penggabungan atau pengintegrasian dua atau lebih format media yang berpadu seperti teks, grafik, animasi, dan video untuk membentuk aturan informasi ke dalam sistem komputer. Namun kelemahan dari media ini adalah harus didukung oleh peralatan memadai seperti LCD, proyektor, dan adanya aliran listrik. Lalu yang terakhir nomor 6 adalah benda. Benda-benda yang ada di sekitar dapat digunakan pula sebagai media pembelajaran, baik benda asli maupun benda tiruan atau miniatur. Benda-benda ini dapat membantu proses pembelajaran dengan baik, terutama jika metode yang digunakan adalah metode demonstrasi atau praktek lapangan. Selanjutnya ada manfaat media pembelajaran. Menurut Arif dan kawan-kawan dalam bukunya, media pembelajaran mempunyai manfaat. Yang pertama, memperjelas penyajian suatu pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, seperti objek yang terlalu besar dapat digantikan dengan gambar, film bingkai, film, gambar video, atau model. Lalu objek yang kecil dibantu dengan proyektor mikro, film slide, gambar video, atau gambar. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse, high-speed fotografi, atau slow-motion playback video. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran secara tepat dan bervariasi, dapat mengatasi sikap pasif siswa. Dalam hal ini, pembelajaran berguna untuk menimbulkan gairah belajar, memungkinkan interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan dan kenyataan, dan memungkinkan siswa belajar sendiri menurut minat dan kemampuannya. Yang keempat, dengan sifat yang unik pada siswa juga dengan lingkungan dan pengalaman yang berbeda-beda, sedangkan kurikulum dan materi pembelajaran yang sama untuk setiap siswa. Masalah ini dapat diatasi dengan media pembelajaran dalam kemampuannya, memberikan perangsang yang sama, menyamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah pemilihan media. Langkah pertama, penerangan atau pembelajaran. Langkah pertama menentukan apakah penggunaan media untuk keperluan informasi atau pembelajaran. Media untuk keperluan informasi, penerima informasi tidak ada kewajiban untuk dievaluasi kemampuan atau keterampilannya dalam menerima informasi. Sedangkan media untuk keperluan pembelajaran, penerima pembelajaran harus menunjukkan kemampuannya sebagai bukti bahwa mereka telah belajar. Langkah kedua, tentukan transmisi pesan. Dalam kegiatan ini, kita sebenarnya dapat menentukan pilihan apakah dalam proses pembelajaran akan digunakan alat bantu pengajaran atau media pembelajaran. Alat bantu pengajaran, alat yang didesain, dikembangkan, dan diproduksi untuk memperjelas tenaga pendidik dalam mengajar.
Sedangkan media pembelajaran adalah media yang memungkinkan terjadinya interaksi antara produk pengembang media dan peserta didik atau pengguna. Atau dengan kata lain, peran pendidik sebagai penyampai materi pembelajaran digantikan oleh media. Langkah ketiga, tentukan karakteristik pelajaran. Asumsi kita bahwa kita telah menyusun desain pembelajaran di mana kita telah melakukan analisis tentang mengajar, merumuskan tujuan pembelajaran, telah memilih materi dan metode. Selanjutnya, perlu dianalisis apakah tujuan pembelajaran telah ditentukan itu termasuk dalam ranah kognitif, afektif, atau psikomotor. Masing-masing ranah tujuan tersebut memerlukan media yang berbeda. Langkah keempat, klasifikasi media. Media dapat diklasifikasikan sesuai dengan ciri khusus masing-masing media. Berdasarkan persepsi dari manusia normal, media dapat diklasifikasikan menjadi media audio, media video, dan audio visual. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media dapat dikelompokkan menjadi media proyeksi, diam dan gerak, dan media non-proyeksi, 2 dimensi dan 3 dimensi. Sedangkan jika diklasifikasikan berdasarkan keberadaannya, media dikelompokkan menjadi 2, yaitu media yang berada di dalam ruang kelas dan media-media yang berada di luar ruang kelas. Masing-masing media tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya bila dibandingkan dengan media lainnya. Lalu langkah yang kelima atau terakhir adalah analisis karakteristik masing-masing media. Media pembelajaran yang banyak macamnya perlu dianalisis kelebihan dan kekurangannya dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pertimbangan pula dari aspek ekonomi dan ketersediaannya dari berbagai alternatif, kemudian dipilih media yang paling tepat. Lalu, apa sih pentingnya pemanfaatan media dalam pelatihan? Menurut Umar Hamalik, pentingnya penggunaan media dalam proses pelatihan adalah yang pertama, banyak konsep-konsep dalam bahan pelatihan yang memerlukan kesamaan persepsi bagi para peserta. Yang kedua, dalam bidang-bidang studi yang disampaikan pada pelatihan, terdapat proses-proses kerja yang sangat lambat, sehingga sulit dilihat dengan mata dan dapat ditangkap dengan bantuan media pembelajaran. Yang ketiga, ada pula hal-hal atau kejadian-kejadian yang proses kerjanya sangat cepat, sehingga sangat sulit diamati, misalnya proses pembuatan keputusan. Sehingga dengan bantuan media pelatihan seperti film strip atau slide, maka proses tersebut akan mudah dipelajari. Lalu yang keempat, banyak benda-benda yang terlampau besar, sulit dibawa ke dalam kelas untuk dipelajari. Sehingga dengan bantuan model tiruan, barulah benda-benda tersebut dapat dipelajari dengan mudah, misalnya arus proses produksi dalam pabrik teh dan sebagainya. Yang kelima, banyak hal-hal yang abstrak ternyata sulit diamati dengan penginderaan, misalnya proses berpikir memecahkan masalah, dan ternyata lebih mudah dipelajari dengan bantuan bagan arus atau media lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.